Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. Qila ma ya'ba Rasulullah qal faman ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang Tuhan muliakan Bapak Imam, para alim ulama, guru-guru Tuhan madum, para tokoh masyarakat, orang tua kami, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan dijadikan kita sebagai makhluk namanya manusia, diberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita mudah taat Allah dan taat Rasulullah SAW. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membina kita selaku umatnya sehingga hari ini kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan kita sebagai manusia dan bahkan orang-orang sebelum kita ini, dan terus menerus Allah ciptakan sampai hari kiamat nanti, silih berganti generasi ke generasi berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sembah kepadanya. Secara logika tak mungkinlah ingkar kepadanya, tak mungkin. Kita makhluk ciptaannya. Allah adalah Khalik yang menciptakan kita semua. Maka apakah tidak pantas kalau kita menyembah kepadanya? Oh, sangat pantas. Justru yang tidak pantas adalah ingkar kepadanya. Melihat kepada filosofi lagi ke kehidupan kita ini, bukankah kita ini dulu mati, Allah hidupkan, dimatikan, dihidupkan kembali, kemudian kita jumpa Allah di yaumil mahsyar. Itulah yang dipertanyakan dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini pertanyaan kita supaya berfikir ini. Dulu kita tidak ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Mati dulu, sekarang hidup. Allah yang menghidupkan kita, kemudian dimatikan. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluk. Sedangkan makhluk tak
mampu buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimatikan, dihidupkan kembali. Dan kembali semua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana diminta seluruh nikmat yang kita rasakan atas karunia Allah ini. Kemana kita gunakan ini semuanya? Hidup kita adakah untuk taat Allah atau untuk ingkar kepadanya? Taat selamat, diberikan karunia yang lebih dahsyat lagi, syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Ingkar tidak apa-apa bagi Allah. Allah tidak turun derajat sedikit pun dengan ingkar kita kepadanya. Demikian juga dengan taat kita kepada Allah, tidak bertambah derajatnya Allah. Sudah paling tinggi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti air laut yang asin. Kita tambahkan garam, tidak akan bertambah lagi asinnya. Air laut itu juga cukup asin. Dan Subhanahu wa taala, karena itulah kita ini dekat dengan Allah, taat dengan Allah, memberikan manfaat kepada diri kita. Manfaat datang juga dari Allah. Kita ingkar kepadanya, merugikan diri kita. Datangnya kerugian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingkar Allah murka, maka diturunkanlah berbagai macam bala dan musibah. Ini pun supaya kita ini teringat, ini peringatan Allah, kita sedang salah, segera taubat kepadanya. Ini baru jalan benar, taubat. Tapi nacin diberi peringatan ya Allah, Tuhan ada orang adun. Sebelum ada peringatan itu, dia ada sesekali salat. Begitu dicoba oleh Allah dengan satu cubaan sebagai teguran, dia balik sangka buruk kepada Allah. Akhirnya sekalipun tidak mau salat lagi. Ingkar total, buruk sangka kepada Allah. Ini adalah Tuhan adun. Dulu ada sekali, kemudian setelah diberikan satu cobaan, bertambah-tambah ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan itu tidak ada manfaat baginya. Seharusnya dia adalah ambil manfaat. Allah telah menegur saya atas kesalahan. Baiklah Allah, saya tobat kepadamu. Itu baru jalan yang benar. Harim Subhanahu wa taala. Tentu dalam kehidupan ini banyak orang awalnya dia taat, telah dapat hidayah, tapi karena pengaruh godaan dari kehidupan ini, macam-macam godaan. Dia sudah alim, sudah taat kepada Allah, datang godaan. Godaan ini juga ujian Allah, ujian iman. Apakah dia mampu diombang-ambingkan, digoyahkan oleh keadaan dan suasana untuk tetap istiqamah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah? Banyak yang sukses dan banyak juga yang gagal. Sukses semakin taat dia kepada Allah, semakin taat. Betapa ujian kepada Nabi Ayub alaihi salam dengan penyakitnya. Maka penyakit itu memang merusakkan suasana, aroma tak sedap. Orang-orang menjauh darinya, bahkan istrinya sekalipun yang paling dekat dengannya sebantal tidur bersamanya. Awal-awal ditawarkan, hai Nabi Ayub, engkau kan Rasul Allah, dekat dengan Allah, kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya penyakit ini dicabut oleh Allah, jadi sehat kembali? Apa kata Nabi Ayub? Saya malu. Sudah berapa tahun kita diberikan nikmat oleh Allah, hidup bersama dalam keadaan sehat, puluhan tahun. Ini sudah berapa lama kita diuji? Belum setahun. Kan malu saya dengan Allah, nikmat demikian banyak, baru diuji sedikit sudah mengeluh.
Akhirnya istri tak tahan, minggat. Sampai tinggal istri pertama, itu pun sudah tak tahan. Berat sekali. Coba bayangkan ujian Allah, ada ulat di kepala, kita begitu dalam keadaan seperti rukuk itu, jatuh ulat, diambil kembali, taruh kepala. Bukankah itu namanya adalah kesempatan untuk mengurangi? Tapi dia taruh kembali. Kenapa sampai demikian? Karena ini adalah mungkin rezekimu di sini, rezeki hamba, atas izin Allah. Ambil, makan. Coba bayangkan, ini ujian berat. Tapi tetap istiqamah dalam taat. Ya Allah, kalau dia memakan oleh aku ini dimakan oleh Allah, jangan sampai lidahku pun dan hatiku pun dimakan, sehingga aku tidak sempat berzikir kepadamu lagi. Sampai demikian doanya kepada Allah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala setelah minggat semua istri, termasuk istri pertama, enggak mampu dia juga sendiri, akhirnya doa kepada Allah, didoakan. Akhirnya Allah sembuhkan total, bahkan istri pun tak mengenal lagi. Karena semakin muda belia setelah sembuh, kulitnya semua diganti sehingga baru dan tambah ganteng, lebih ganteng dari sebelum sakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kuasa Allah. Yang tadinya mati bisa dihidupkan, dimatikan, kuasa Allah, dihidupkan kembali. Apalagi yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi Allah. Yang tak kuasa adalah manusia. Tak bisa. Dokter sekalipun itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengobati. Lalu doa kepada Allah. Kalau Allah menyembuhkan tanpa asbab, tak usah ke dokter pun bisa sembuh, karena Allah kuasa. Tapi kalau Allah menyembuhkan dengan asbab, ya Allah tunjukkan jalan asbab itu, ya Allah. Allah tunjukkan. Dan asbab itu Allah sembuhkan. Dan subhanallah, itu kuasa Allah yang luar biasa. Karena itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, kita usahakan semakin dekat kita dengan kubur, semakin kuat iman dan amal kita semakin banyak. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, semua kita tanpa kecuali akan hilang di sini. Yang saat ini kita sedang duduk-duduk semua, ya, sambil berzikir, ya, dan juga ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika satu pun yang ada ini tidak ada lagi di muka bumi. Dan kita pun dapat melihat mana orang-orang tua kita hari ini. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita kemana? Sudah berangkat semua. Tinggal generasi kita. Bismillah. Tinggal tunggu waktu juga. Bismillah. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang gagal dari ujian, pada dia sudah beriman, ada yang kafir kembali, murtad. Ini luar biasa, banyak hari ini juga. Tapi ada yang samar-samar, kafir bukan, ya, taat juga tidak. Padahal ilmu ada. Dia orang beriman katanya. Tapi kok bisa seperti ini, tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terjerumus dia kepada fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ataupun tidak menyesatkan seseorang kecuali karena sifatnya itu fasik. Ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiq. Ya, dengan satu perubahan banyak orang Allah berikan hidayah, dan juga banyak yang disesatkan oleh Allah. Ya, sebabnya sepele, tapi banyak yang disesatkan.
Dengan sebab itu pula banyak orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan seseorang kecuali karena sifatnya fasik. Siapa yang fasik itu? Hadirin Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang ingkar kepada janji-janjinya dengan Allah, tak temu taat lagi. Pada dia sudah mendapatkan petunjuk awal, sudah beriman, tapi ingkar. Ini adalah satu penyakit, ini sifat dia ini. Berbahaya, fasik, sehingga sifatnya tidak disukai oleh orang-orang, menggunting dalam lipatan. Tak bisa. Kalau berkata dusta, berjanji, ingkar, hadirin Subhanahu wa taala, diberikan amanah, khianat, itu karakter dia, sifat. Allah paling benci sifat-sifat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia suka memutuskan silaturahim karena karakter itu, bersinggungan ke sana kemari, ucapannya menyakitkan hati orang, perilakunya menyakitkan hati orang, sifat karakter tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala suruh sambung. Allah paling senang silaturahim ini. Siapa yang menyambung silaturahim, Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah panjangkan umurnya. Manfaat besar sekali. Tapi justru dia putuskan bukan silaturahim. Bahkan lebih parah, putus silaturahim dengan orang tuanya yang tidak patut sama sekali. Tak patut. Karena jasa orang tua sangat besar kepada anak-anaknya. Tapi anaknya putus satu rahim dengan orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala ada kasus orang dalam keluarga berganti-ganti sakit, musibah. Hartanya kadang-kadang hilang oleh pencurian. Macam-macam sakit ayah sembuh, sakit istri sembuh, sakit anak bergelir lagi, ganti-ganti terus dengan musibah. Datang dokter enggak sembuh-sembuh. Hari mulia datanglah ke ustaz. Ustaz, saya kenapa ini musibah dari Allah berterusan? Oh ya. Anda tinggal di mana? Sini. Kampung asal di mana? Pulang. Orang tua masih ada? Oh masih ada. Berapa kali Anda kunjungi orang tua? Dalam seminggu? Enggak pernah. Dalam sebulan? Enggak pernah. Dalam setahun sekali, setahun. Nah, nih. Coba Anda kunjungi orang tua, minta maaf kepada orang tua. Barangkali menurut Anda tidak menyakitkan, tapi sama orang tua sangat menyakitkan. Tersinggung hatinya, dia diam, dia simpan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita apabila orang tua ridha kepada kita. Ridallahu fil walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah pun ada kepada kemurkaan kedua orang tua. Iya. Murka Allah karena ada murka kedua orang tua. Ridha Allah kepada kita karena ada ridha kedua orang tua kita. Akhirnya dia berangkat pulang dan minta maaf kepada kedua orang tuanya sambil berpelukan dan menangis kedua-duanya. Rupanya sudah saling merindukan. Akhirnya saling maafkan. Setelah itulah hadirin mulia selesai masalah keluarganya. Allah berikan kemudahan, jalan rezekinya, sehat diberikan Allah Subhanahu. Sebab dengan orang tua putus silaturahim. Nah, karena itulah hadirin Subhanahu wa taala, selagi orang tua kita masih hidup, sambung tuh silaturahim. Sering-sering mengunjunginya. Karena nanti kamu akan menyesal. Kalau telah diambil Allah, menangis pun tidak akan bisa ketemu lagi.
Tak bisa. Paling kita minta ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan berbakti kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala penting sekali hubungan silaturahim, terutama dengan orang tua kita, kepada suami istri juga. Suami istri jangan bercekcoklah, kepada anak-anak dibimbing dengan baik, kepada jiran tetangga, dan Allah Subhanahu wa taala hubungkan. Kau tidak lari kepada fasik nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan pula buat kerusakan di muka bumi ini. Jangan buat kerusakan. Allah telah perbaiki, telah ciptakan bumi ini mudah bagi kita. Datang kita merusakkannya. Fitrah yang telah Allah buat ini kita rusakkan. Ini berbahaya. Karakter orang fasik inilah suka merusakkan suasana kehidupan. Yang lagi adem-ademnya, indahnya, harmonis suasana masyarakat, datang kita di tengah-tengahnya mengacaukan suasana. Wa yusiduna fil ard, buat kerusakan di muka bumi. Karakter orang fasik. Ulaika humul khasirun, dan nanti di akhirat dia merugi dia. Tobatlah sebelum datang malaikat maut menjemput kita. Segera tobat untuk taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak lama, sekejap. Jangan selalu kita menyangka bahwa ini kita kan sehat, masih muda, kesempatan untuk hidup masih banyak. Tapi faktanya justru banyak yang sehat-sehat, yang muda-muda juga Allah panggil karena sudah tiba waktunya. Caranya gampang. Begitu keluar rumah di jalan raya, silap kita, silap yang sedang jalan. Supir truk juga silap. Yang membuat silap ini semua Allah Subhanahu wa taala, karena untuk dijemputnya ceruk masuk di bawah tronton kepala yang keras itu pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Karena itu jangan menyangka bahwa kita masih umurnya panjang karena sehat, karena masih muda. Buat terus amal, jangan-jangan hari ini kita terakhir. Jadi buat terus amal kita, taat kepada Allah dimanapun kita berada. Selagi masih sehat, amalkan secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk dapat amal, dan juga kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.